Halo, apa kabar Sobat Peci, Sobat pecinta Tosan Aji Senusantara. Hari ini saya ingin membahas buku Kris. Jadi selama journey saya, perjalanan saya mengoleksi Tosan Aji, saya sebenarnya sudah memiliki 3 buah buku Kris. Yang satu ini buku katalog Kris maksudnya ya. Kalau buku tentang kajian Kris udah banyak ya, udah mungkin 10 atau 12 ya. Tapi kalau buku katalog Kris, saya baru punya 3 nih. Alhamdulillah, itu tiga-tiganya dikasih orang semua. Nah ini buku pamflet kebudayaan dari pameran Kris Kamardikan kemarin di 21 Agustus kemarin. Dikasih teman saya nih, Mas Rosul. Makasih Mas Rosul ya. Nah ini yang pertama. Terus yang kedua ini buku Kris Pasundan. Alhamdulillah, ini juga dikasih orang juga nih teman. Alhamdulillah, padahal buku katalog ini sebenarnya lumayan mahal ya teman-teman ya, karena kertasnya kertas glossy dan warnanya ngejreng gitu. Nah ini saya dikasih langsung oleh penulisnya langsung nih, Pak Rio Danumurti, senior perkrisan kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rio sudah mau membagikan satu buah karyanya buat saya gitu. Ini sampai sekarang masih saya baca ya teman-teman. Nah, satu lagi yang ketiga adalah buku Kris Rumpun. Nah, ini jadi satu panduan kita juga nih teman-teman, bahwa ada ya satu budaya Kris yang namanya Kris Rumpun. Jadi Kris yang ada di luar Jawa itu namanya Kris Rumpun. Jadi Kris Bugis, Makassar, Melayu, Palembang juga itu masuk Kris Rumpun ya teman-teman ya. Jadi saya tahu bahwa budaya Kris itu juga ada di Bugis. Kebetulan saya ini campuran Bugis Padang, tapi ayah saya aja nggak tahu kalau Bugis itu punya Kris gitu. Taunya Bugis Makassar tuh taunya cuma punya badik aja, tapi dari sini ternyata punya Kris juga orang Bugis itu. Alhamdulillah, saya juga bukunya dikasih oleh penulisnya langsung teman-teman, Pak Ahmad Ube dari senior perkrisan kita. Terima kasih Pak Ahmad Ube, Pak Rio Danumurti, Mas Rosul atas sumbangan buku-bukunya. Sampai sekarang masih saya baca-baca nih. Nah hari ini saya ingin membahas tentang buku ini ya. Jadi di pameran Kris Kamardikan kemarin ada 4 Kris yang menarik perhatian saya dan menurut saya bagus gitu. Menurut saya ada 4 Kris yang saya pilih yang terbaik di antara semua. Bukannya yang lain semua nggak bagus, tapi menurut saya 4 ini yang saya pilih. Jadi, tapi sebelumnya kita bicara freebies dulu. Freebies. Nah ini warangka hitam ini kita kasih gratis teman-teman ya, buat teman-teman semua ya. Modelnya kayak gini, ini modelnya kayak Cirebon ya, gayanya gaya Cirebon ya. Memang ini warnanya memang brontal gini, mungkin di sini jelas kali ya. Ya warnanya brontal gini. Ya, bukan warnanya permukaannya udah brocol gitu, berlubang-lubang ya. Nah, gini. Fokusnya gini ya. Tapi ini lubangnya nggak sampai nembus ke dalam gitu. Jadi buat teman-teman yang suka warangka yang wingit dan kuno, nah ini kuno nih. Nah ini wingit ya teman-teman ya. Ini masih butuh perbaikan di sana sini sih. Masih butuh perbaikan di sana sini. Di sini juga ada yang bolong ya. Masih butuh perbaikan di sana sini. Tapi kalau misalnya diperbaiki, saya rasa jadi bagus ya. Ini ya. Ya. Kayaknya ini gandarnya kayak jati ya. Tapi kayaknya bonggolnya ini sama gandarnya beda gitu. Tapi ini gandarnya gayamannya ya, bonggolnya ini kayaknya keren gitu. Nah ini saya kasih gratis teman-teman ya, untuk episode ini aja ya. Nanti kalau sampai episode ini nggak ada yang mau, nanti saya pakai sendiri deh.
Saya lagi berpikir ulang, kayaknya nih ininya masih, kalau saya pakai masih keren ininya doang nih. Ininya sih nanti saya lepas, dan saya ganti, mungkin saya sambung dengan kayu ireng gitu. Tapi ini cacat-cacat begini nih apa? Cacat alami gitu, maksudnya barat-barat karena usia gitu. Bukan karena ini ya, bukan karena apa? Bukan karena direkayasa tuh. Masih keren sih kalau saya bilang. Buat teman-teman yang suka warna-warna kayak wingit yang angker-angker ya, bisa pakai warna kayak ini ya. Nih teman-teman ya. Ini tadi ya. Oke. Di sini ada yang menarik perhatian saya teman-teman ya. Ini ada keris dapur tilam upi. Nah, dapur tilam upi ini karya Empu Subandi ya. Wah, ini dengan 2048 lapisan ya. Wah, ini mungkin dilipatnya 11 kali teman-teman ya. Mungkin 11 kali lipatan ya. Sehingga menghasilkan 2048. Mungkin 11 kali atau 12 kali. Nanti koreksi saya aja di komen kalau mau betulkan kesalahan saya. Oke teman-teman ya. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau di foto kayaknya kurang jelas gitu ya. Tapi kalau aslinya mungkin lebih bagus ya. Karena 2048 saya belum lihat sendiri dengan langsung gitu, tapi saya tuh lebih menyukai keris-keris yang memiliki kekuatan tempaan gitu dibanding dengan ricikan yang rumit gitu. Jadi seolah-olah tuh ada kayak inner beauty-nya lah gitu. Seperti ini. Itu selalu di halaman. Nah, ini teman-teman ya. Ini keris kedua yang menarik perhatian saya dan ini menurut saya sangat menarik ya. Keris udan emas Sepang ya, tapi udan emasnya ini seperti bulat-bulat gitu, tapi seperti bulat-bulatnya seperti menonjol keluar ya, seperti menonjol keluar. Dan ini pamornya ini juga garis-garis pamornya seperti tebal dan rapat gitu. Ya gitu ya, mungkin ini lipatannya juga banyak kali ya, mesti tanya empunya yang bikin. Dan ini buatan-buatannya ini menonjol keluar ya, bagus sekali ya. Dan pucukan bilanya juga bagus ya, rancang bangunnya dari sini ke ujungnya itu. Ini pucukannya mungkin model mudup ya, bagus, rapih gitu, proporsional. Lalu di halaman, nah ini ada keris sinom ya. Nah, ini sebenarnya secara ricikan sebenarnya standar ya, mungkin klasik ya, tapi saya suka gitu. Saya suka ricikan yang pakem yang klasik, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi ricikannya jangan macam-macam lah. Tapi tempaannya kayaknya matang gitu. Dari foto aja udah kayak gini ya. Nah, saya pengen lihat aslinya nih. Kalau aslinya mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, ini karya Empu Subandi ya. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, ini pamornya ungkon ya, jadi kayaknya seperti tempaannya matang gitu. Mungkin jelasinnya gimana ya? Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya besinya kayak lebih pulen gitu ya, mungkin bahasanya ya, besinya kata lebih pulen lah. Lalu di halaman 243 ya. Nah, di 243 ini Puyuga ya, Puyuga. Wah, ini bagus ya teman-teman ya. Ini seperti apa sih? Warna pamornya dominan kayak kerak-perakan gitu ya. Waduh, dan look 3-nya juga kayak pas gitu, proporsional ya teman-teman. Sama ininya juga. Dari bahannya ini di sini keterangannya bahannya banyak ya teman-teman ya. Ada Campo del Cielo, ada Meteor Altai, ada besi kuno, ada nikel, besi baja, sub. Jadi sebenarnya kayaknya ini keris ini, empu keris ini waktu membuat keris ini lebih mengutamakan ke pemilihan materinya gitu, pemilihan bahannya itu kayaknya benar-benar rumit gitu mungkin ya, lebih mengutamakan itu sehingga hasilnya jadi bagus seperti ini ya. Jadi itu yang keris-keris yang saya suka itu kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi
ricikannya sederhana, klasik ya, biasa aja, tapi lebih kayak mengutamakan kekuatan tempaan gitu. Benar-benar tempaannya matang sehingga mungkin dari kodokannya gitu ya, kalau tempaannya berarti kan tempaannya matang sehingga menghasilkan apa ya, kayak inner beauty gitu, ada inner beauty-nya gitu kan. Kalau tempa lipat itu kan memancar dari dalamnya gitu kan, dari dalam lebih dari internal bilahnya gitu kan, jadi seolah-olah memancarkan inner beauty gitu, dibanding keris-keris kemerdekaan yang ricikannya banyak udah yang kayak gitu. Itu ya. Jadi ini pendapat saya aja teman-teman ya. Semua keris yang ada di pameran kemerdekaan kemarin sebenarnya semuanya bagus-bagus lah pokoknya intinya. Bagus-bagus dan banyak yang ricikannya itu di luar ekspektasi saya lah. Nah itu teman-teman ya, dapat saya mengenai keris pameran keris kemarin. Nah apa sih sebenarnya fungsi kita memiliki buku-buku katalog keris seperti ini? Nah ini teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen mutrani keris sepuh ya kan teman-teman bisa pakai dari buku dari katalog ini teman-teman ya. Jadi ini juga, waduh ini keris Bugis nih. Atau misalnya pengen mutrani warangkanya, nah ini kan teman-teman bisa ambil dari sini juga. Pak saya mau keris seperti ini gitu. Pak saya mau warangkanya seperti ini gitu. Jadi kan dengan adanya foto yang jelas seperti ini, jadi si empunya juga bisa melihat gitu detail-detailnya gitu. Oh kayak gini. Nah ya, sehingga teman-teman bisa mutrani keris sepuh, keris apapun bisa teman-teman mutrani gitu kalau punya fotonya yang jelas kan gitu dengan detail seperti ini gitu jadinya. Nah ini juga bagus ya. Mungkin kalau saya ada duit lebih juga saya mau mutrani keris-keris sepuh seperti ini ya. Ini juga bagus sekali ya. Cengkoknya ini cengkok Bugis, cengkok Melayu ya teman-teman ya. Nah jadi gitu teman-teman ya. Jadi selain juga sebagai pembelajaran kita terhadap budaya keris ya. Jadi supaya kita selain mengagumi keindahan bentuknya, juga kita bisa mempelajari gitu. Jadi keris itu memiliki nilai-nilai yang erat dengan budaya kita gitu. Jadi bukan hanya sebilah pisau atau senjata tajam yang fungsional tujuannya untuk menikam atau membacok atau menebas gitu ya, tapi juga memiliki latar belakang budaya yang ternyata sangat dalam di budaya kita gitu, terutama sebagai ageman ya. Ageman itu sebagai sesuatu benda yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, kira-kira seperti itulah gitu ya. Salah satu contohnya yang tentang budaya ya, di keris rumpun ini ada tulisannya, subjudulnya ini kunci menuju kekuasaan. Nah, ini terbalik tulisannya. Jadi saya jelasin di sini, kunci menuju kekuasaan subjudulnya ini. Nah, dijelaskan di buku ini kenapa kunci menuju kekuasaan, karena zaman dahulu itu besi di zaman dulu itu diutamakan untuk membuat senjata perang gitu. Terutama ritus-ritus atau ritual-ritual untuk ilmu kekebalan atau ilmu kewiraan itu menggunakan besi. Nah, nomor 2 baru besi itu digunakan pembuatannya untuk membuat perkakas, pertanian dan atau segala macamnya. Jadi mungkin kalau di sekarang ini kunci menuju kekuasaan itu adalah teknologi militernya gitu, kira-kira seperti itulah. Kalau di zaman dulu kan teknologi militernya itu para empu yang penempa senjatanya gitu teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin penulis ini Pak Ahmad Ube ingin menunjukkan relasi antara kekuasaan dengan budaya keris atau budaya tempa di zaman dulu, hubungannya seperti itu teman-teman. Jadi ya gitu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya di episode ke-7, hampir lupa saya, episode ke-7 ini. Terima kasih atas perhatiannya semua sobat pecinta Tosan Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.